Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Septian Dwi Nuryanto dengan 3 digit NIM terakhir 104 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan DAC dan PWM pada embedded system. Langsung saja, DAC atau Digital to Analog Converter. Digital to Analog Converter atau DAC adalah komponen yang digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan kontinu. Berbeda dengan sinyal digital yang hanya memiliki nilai diskrit, DAC menghasilkan output yang lebih halus, sehingga cocok digunakan pada aplikasi seperti audio, kontrol tegangan, dan sistem yang membutuhkan sinyal analog. Selain itu, DAC memungkinkan mikrokontroler berinteraksi dengan perangkat analog secara lebih presisi, terutama ketika dibutuhkan perubahan tegangan yang stabil dan bertahap. DAC R2 Salah satu metode DAC yang paling sederhana adalah R2R ladder. Rangkaian ini menggunakan kombinasi resistor dengan nilai R dan 2R untuk membentuk pembagi tegangan. Keunggulan dari metode ini adalah desain yang sederhana, hemat komponen, dan cukup presisi, sehingga sering digunakan pada implementasi DAC berbasis hardware sederhana. Selain itu, rangkaian ini mudah dikembangkan untuk berbagai jumlah bit dengan hanya menambahkan susunan resistor, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan sistem. Resolusi dan output range. Resolusi pada DAC ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan, misalnya 8 bit atau 12 bit. Semakin besar jumlah bit, semakin banyak level tegangan yang dapat dihasilkan, sehingga output menjadi lebih halus. Selain itu, output range ditentukan oleh tegangan referensi atau Vref, misalnya 0 hingga 3,3 volt, yang menjadi pembatas minimum dan maksimum sinyal analog yang dihasilkan. Dengan demikian, kombinasi resolusi dan Vref akan menentukan seberapa akurat dan detail sinyal analog yang dihasilkan oleh DAC. PWM atau Pulse Width Modulation. PWM adalah teknik untuk menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur lebar pulsa dari sinyal digital. Sinyal ini bekerja dengan cepat antara kondisi on dan off, sehingga rata-rata tegangan yang dihasilkan dapat merupai sinyal analog. PWM banyak digunakan dalam pengaturan kecerahan LED, kecepatan motor, dan berbagai sistem kontrol lainnya. Selain itu, PWM sangat populer pada mikrokontroler karena mudah diimplementasikan tanpa memerlukan hardware DAC khusus. Duty cycle and frequency. Duty cycle menunjukkan presentasi waktu sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Misalnya, duty cycle 50%, berarti sinyal aktif setengah dari waktu total. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat sinyal tersebut berulang. Duty cycle mempengaruhi besar rata-rata tegangan, sedangkan frekuensi mempengaruhi seberapa halus sinyal yang dihasilkan, terutama jika digunakan bersama filter. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan, sedangkan frekuensi yang lebih tinggi akan membuat output terlihat lebih stabil dan mendekati sinyal analog. Filter RC. Filter RC merupakan kombinasi resistor dan kapasitor yang digunakan untuk menghaluskan sinyal PWM menjadi lebih menyerupai sinyal analog. Ketika sinyal PWM melewati filter ini, komponen kapasitor akan menyimpan dan melepaskan energi, sehingga
fluktuasi sinyal menjadi lebih rata. Nilai resistor dan kapasitor sangat mempengaruhi tingkat kehalusan output. Semakin besar konstanta waktu atau RC, maka sinyal akan semakin halus. Namun, respon terhadap perubahan juga menjadi lebih lambat. DAC versus PWM. DAC menghasilkan sinyal analog secara langsung dengan tingkat presisi yang tinggi, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi seperti audio. Sementara itu, PWM lebih fleksibel dan murah, karena hanya membutuhkan sinyal digital, namun memerlukan filter tambahan jika ingin menghasilkan sinyal analog. Pemilihan antara DAC dan PWM bergantung pada kebutuhan sistem, terutama dari segi presisi dan kompleksitas. Selain itu, DAC lebih unggul untuk sinyal yang membutuhkan kehalusan tinggi, sedangkan PWM lebih cocok untuk aplikasi kontrol yang tidak terlalu sensitif terhadap noise atau ripple. ESP32 dan STM32. ESP32 memiliki fitur DAC internal dengan resolusi 8 bit yang tersedia pada GPIO 25 dan GPIO 26, serta modul PWM hardware yang disebut LEDC. Di sisi lain, banyak seri STM32 tidak memiliki DAC internal, sehingga biasanya menggunakan timer PWM dengan fitur capture atau compare untuk menghasilkan sinyal analog smooth. Dengan adanya DAC internal, ESP32 lebih mudah digunakan untuk aplikasi analog sederhana tanpa tambahan rangkaian eksternal. Sedangkan STM32 lebih mengandalkan fleksibilitas timer untuk menghasilkan sinyal PWM yang presisi. Kesimpulan, dalam penerapannya, DAC sering digunakan pada sistem audio karena menghasilkan sinyal analog yang lebih presisi. PWM lebih sering digunakan untuk mengontrol servo, motor, dan kecerahan LED karena lebih sederhana dan efisien. Secara keseluruhan, DAC unggul dalam hal akurasi sinyal, sedangkan PWM unggul dalam fleksibilitas dan biaya, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selain itu, penggunaan DAC atau PWM juga dipengaruhi oleh ketersediaan fitur pada microcontroller serta tingkat kompleksitas rangkaian yang diinginkan. Ya, terima kasih. Langsung ke praktikumnya. Nah, ini adalah praktikumnya. Jadi, sebentar. Ini codingannya. Jadi, ini codingan untuk jadi seperti ini. Ini menyalakan LED dengan tingkat cahayanya sesuai putaran potensio, gitu. Di ini codingannya. Nah, ini keluarannya. Dan ini keluarannya. Nah, seperti itu. Jadi LED-nya tuh dia tergantung putarannya. Nah, ini tuh settingannya itu secara otomatis, jadi 10%, 20%, 30%, 40%, sampai 100%, seperti itu. Nah, jadi untuk sinyalnya seperti ini, dia ya ini 100% seperti ini. Nah, ini persen, 20, 25, 50, 75, 100%. Seperti itu. Jadi LED-nya dari redup terang. Nah, terang lagi, itu mati. Jadi itu. Jadi ada ini. jadi ada 5 step. Step 1, tegangannya 0 volt, DAC-nya 0. Ya kan, DAC bentuk di 2255 kan. Ini step 2, tegangan 0,825, 63 DAC-nya, LED-nya 24%. Step 3,
tegangannya 1,6, DAC 127, alinea 49%. Step 4, tegangannya 2,475, DAC 191, alinea 75%. Yang terakhir, step 5, tegangannya 3,3 volt, DAC-nya 255 atau pitch full dengan LED 100%. Nah, ini siklusnya mengulang, balik lagi nanti dari step 1 tegangan 0, ini 00 mati, 80 itu. Jadi percobaan kali ini seperti itu, dari tegangan yang DC diubah tegangan digital diubah ke analog seperti itu. Oke, itu mungkin cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.